رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. معاشر الحاضرين والحاضرات رحمكم الله. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat taufik dan inayahnya Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di masjid yang kita cintai, salat subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan majlis ilmu, majlis ta'lim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita, amal ketaatan kita. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan kita diberikan kekuatan dan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi bulan suci Ramadan dengan amal ibadah, dengan amal ketaatan, dan mudah-mudahan harapan kita Ramadan akan menjadi Ramadan yang sempurna, menjadi tamu yang mulia, tamu kehormatan kita, sehingga insyaallah kelak yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaat dari bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah mengabulkan, Allah telah menerima akan doa kita. Di bulan Rajab, sebagaimana doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab, berkatilah kami di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Ya, maka alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menerima, Allah telah mengabulkan doa kita. Kita disampaikan ke bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. Maka para jamaah sekalian, adalah merupakan satu keharusan, adalah merupakan satu kewajiban kepada kita untuk menyambut datangnya Ramadan ini dengan penuh kebahagiaan, dengan kesenangan, sebagaimana senangnya kita, bahagianya kita kalau kita menyambut tamu yang mulia. Ya, Anda kedatangan tamu yang Anda muliakan, kira-kira senang atau tidak? Senang, pasti senang. Ya, kita tunggu-tunggu itu. Ya, ayo kapan ke rumah? Kapan datangnya? Ya, oh ya nanti 4 hari lagi. Ya, kita sudah nunggu itu. Kapan datangnya tamu ini? Kurang 1 hari. Ayo kapan datang? Ya insyaallah besok berangkat. Nah, jadi kita ini sudah persiapan, kita bergembira. Nah, itu sudah pasti. Karena tamu yang mau datang ini tamu yang kita hormati, tamu yang kita muliakan. Ya. Maka begitu tamu itu datang, maka sangat bergembira, sangat berbahagia. Ya. Nah, begitulah kira-kira hadirin yang dirahmati Allah, kita menyambut Ramadan dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh kesenangan. Ya, kita tunggu mulai berapa bulan yang lalu, kapan Ramadan, ya. Itu tandanya orang mukmin, tandanya orang yang beriman kepada Allah adalah bergembira, senang dengan masuknya Ramadan. Tapi sebaliknya, kalau ada orang
tidak senang, ya, malah merasa berat. Ramadan kurang 5 hari, waduh lek poso manis, ya apa, waduh kok malam terawih 20 rakaat, waduh sahur bangun malam, ya apa, loh dia berat dengan Ramadan, dia berat dengan ibadah puasa, itu tandanya orang munafik. Itu tandanya orang munafik. Loh iya, dikiaskan dengan apa? Dikiaskan dengan sholat. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan ciri-ciri orang munafik itu, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kata Allah, mereka orang-orang munafik bukan tidak sholat, hadirin, bukan tidak sholat, cuma bangunnya itu abot gitu. Paham ya? Orang munafik itu sholat, mereka berjamaah bersama Rasulullah, nah, tapi berat. Jadi adzan zuhur itu, waduh adzan zuhur, ya, tidak lama adzan asar, loh kok adzan manis ya, nah, gitu. Jadi berat untuk sholat. Itu ciri-ciri orang munafik. Disebutkan dalam Al-Quran. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Itu ciri-ciri orang munafik. Maka dikiaskan dengan sholat tadi adalah puasa. Orang yang merasa malas, yang merasa berat dengan puasa, ya berarti munafik sudah. Nah, makanya Pak hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita ini merasa bahagia, merasa senang dengan masuknya Ramadan, kita azam, kita niat untuk menjalankan ibadah sebaik-baiknya di bulan Ramadan, maka itu adalah benar-benar tanda kita adalah seorang mukmin, tanda bahwa kita adalah orang yang beriman kepada Allah. Alhamdulillah. Jangan merasa berat, jangan merasa ini beban, ya. Bukan beban, ini ketaatan, ini ibadah. Ini kita meraih pahala besar, kita mujahadah, ya kan? Anda sudah tahu, sering mendengarkan bahwa pahala di bulan suci Ramadan dilipat gandakan oleh Allah. Betul? Pahala dilipat gandakan oleh Allah. Ya, yang berbuat amal sunnah di dalam Ramadan itu pahalanya seperti wajib di luar Ramadan, ya kan? Amal wajib di dalam Ramadan 70 kali lipat wajib di luar Ramadan. Ini jelas, ya. Kalau kita di dalam bulan suci Ramadan bersedekah, maka pahalanya tidak sama dengan sedekah di luar Ramadan. Dilipat gandakan oleh Allah, dilipat gandakan, ya. Bahkan sampai disebutkan tidurnya orang puasa itu ibadah. Naumus shaim ibadah. Tidurnya orang puasa ibadah. Nah, tapi ini jangan disalah artikan, ya. Ada tisu. Jangan disalah artikan. Ya, bukan berarti tidurnya orang puasa terus kita tidur mulai subuh sampai maghrib, ya. Lo kok tidur? Katanya ibadah. Ya, bukan begitu. Jangan salah memahami. Kata ulama, yang dimaksud dengan naumus shaim ibadah, tidurnya orang puasa itu ibadah, adalah tidurnya dia itu karena ibadah. Tidur karena payah, ibadah. Ketiduran karena capek, ibadah. Itu dianggap ibadah. Ya, kadang-kadang orang yang bangun malam tahajud Ramadan atau iktikaf gitu ya. Iktikaf itu di masjid, dia sambil zikir, baca Quran, terus keturun. Nah, tidurnya itu ibadah, bukan
mulut turun. Ya bukan begitu, jangan salah memahami. Ya. Jadi kata ulama, tidurnya orang yang berpuasa karena dia lelah, capek dalam beribadah, itu dianggap ibadah. Itu terhitung ibadah. Ya. Seperti capeknya atau payahnya orang yang bekerja untuk mencari yang halal, ya. Kecapean dia, kepayahan dia, tidurnya itu diampuni oleh Allah. Ya. Hadirin yang dirahmati Allah, pernah nggak panjenengan melihat, maaf ya, ada tukang beca itu tidur di atas becanya sampai belungker gitu ya, kecapean. Ya bayangkan ngantar penumpang ke Singosari dan itu, tak kesel. Ya, sepedanya, becanya bukan bentor, bukan, ya manual ya, belum metik gitu ya. Nah, jadi mancat Singosari misalnya, kan pasti capek ya. Nah, begitu dia capek, dia tertidur di atas becanya. Padahal itu kan besi semua gitu ya. Kok bisa dia tidur ya? Subhanallah. Ketahuilah, tidurnya dia karena payah, kelelahan untuk mencari nafkah, itu bernilai ibadah, hadirin. Itu bernilai ibadah. Maka dalam hadis disebutkan, man bata kalan li talabil rizq li talabil halal bata maghfuran lahu. Atau kama qala Rasulullah, barang siapa yang tidur karena kepayahan, capek dia mencari yang halal, maka tidurnya dia diampuni oleh Allah. Ya. Lihat itu pejuang-pejuang nafkah itu ya, kerja apa? Semua dikerjakan demi anak istrinya. Ada yang jadi kuli, ada yang jadi macam-macam, kan payah itu ya, berat. Terus ketiduran karena capek. Nah, itu tidurnya ibadah itu. Tidurnya itu ibadah. Ya. Masya Allah, kadang-kadang sudah tua gitu ya, masih kerja aja. Sudah tua. Yang muda-muda ini tidak mau kerja, sehingga nggak gelem kerja. Yang tua-tua jadi kuli, ya ada yang jadi apa, kernet atau jadi apa gitu ya. Masya Allah, demi menafkahi anak istri. Ketahuilah, hadirin yang dirahmati Allah, mereka memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah. Ya, dibandingkan dengan orang yang minta ngemis kemana-mana. Ya, minta mencari belas kasihan orang. Ingat dalam hadis disebutkan bahwa tidak ada yang lebih baik bagi seseorang itu kecuali bekerja atau mendapat hasil dari min kaddi nafsih, min kaddi yadih, dari usaha tangannya, dari usaha sendiri gitu loh. Itulah yang paling mulia bagi seorang hamba. Makanya kita kerja. Ya, apa yang bisa kita kerjakan? Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, apa bisa apa ini? Oh, saya bisa jualan. Ya sudah, jualan. Nggih, jualan. Oh, saya bisa mijet misalnya. Ya sudah, mijet. Kan itu juga usaha, betul? Ikhtiar. Ya sudah, mijet. Ya, jadi kerja. Jangan sama sekali tidak kerja, nganggur. Nah, kalau ditanya, kamu cita-citanya apa? Ya, cita-cita saya ingin mencari istri yang sugih. Cita-citanya ingin cari istri yang kaya, yang mapan, ya, punya sarang burung, bapaknya kena corona, sedang naris. Ya Allah, jadi tidak mau kerja, tidak mau capek, tidak mau payah, pengen hidupnya santai, tiap hari rokokan, ngopi gitu ya, itu aja kerjaannya. Ya, ketahuilah, orang yang bekerja, orang yang berusaha dengan dengan tangannya tadi, itu bernilai mulia di sisi Allah. Apa Anda lupa dalam sejarah Nabi Muhammad itu mulai kecil kerja, jadi
Nggih. Leres napa leres? Kanjeng Nabi jadi pengembala kambing kan sudah disebutkan dalam sejarah. Kanjeng Nabi itu kan anak yatim. Ayahnya meninggal. Dia punya seorang ibu. Jadi bagaimana ya tanggung jawab gitu loh. Walaupun masih muda karena ada ibunya. Maka Nabi mengembala kambing. Mengembalakan kambing. Dia punya orang gitu loh. Nanti Nabi dibayar, diupah. Ya kira-kira anak sekarang ini mau nggak suruh membala kambing? Anak-anak sekarang ini, nggak mau, gengsi dong katanya. Iya, masa anak zaman sekarang kok membala pedus? Nggak mau kerja seperti itu. Ya. Nabi mengembala kambing. Umur 12 tahun Nabi sudah dagang. Ya apa itu? Diajak berdagang oleh pamannya Abu Thalib. Berdagang langsung ke Syam. Jadi apa sih? Luar negeri apa namanya? Ya kayak ekspor impor atau internasional lah istilahnya ini. Berangkat ke Syam. Ya. Jadi kerja Rasulullah itu. Jangan dikira Nabi itu diem tok. Ya, itu mengajarkan kepada kita bahwa kita ini jangan diam, bekerja, berusaha, berikhtiar. Ya. Umur 25 tahun Nabi membawa barang dagangannya Siti Khadijah. Kan disebutkan dalam sejarah itu. Umur 25 Nabi dagang hadirin. Bawa barang dagangan. Ya, inilah Rasulullah SAW. Ya, anak-anak kita ini 25 tahun si PS-an main PS, ya kan? Lontang, luntung, apa kerjanya? Apa usahanya? Apa ikhtiarnya? Menggantungkan diri kepada orang tua, menggantungkan diri kepada ayahnya, kepada ibunya. Jangan hadirin. Ya saya mohon maaf ini ya, saya kalau boleh menceritakan tentang saya sendiri. Nah, saya ini waktu SMP di Madura di Sumeneb. Ya. Saya berpikir ya apa supaya menghasilkan uang, menghasilkan duit. Nah, abah saya itu mebel hadirin, semerap mebel ya, bikin kursi, bikin lemari apa. Otomatis kan banyak itu sisa-sisa kayu-kayu yang tidak terpakai kan. Akhirnya saya punya inisiatif itu kayu-kayu yang dipotong-potong itu sisa-sisanya saya buat hiasan dinding. Ingat dulu hiasan yang model rumah-rumahan itu ya, nanti dikasih tempatnya apa, buat tempatnya mainan atau apa gitu ya, itu saya buat itu. Saya buat. Jadi dari sisa-sisa kayu-kayu yang diproduksi oleh abah saya buat rumah-rumahan. Ya nanti saya jual. Ya jualnya ke keluarga sendiri. Ya awalnya begitu. Ya ke paman saya, nanti dipajang, dibuat hiasan, tempat hiasan itu. Nah, sudah dapat duit. Ya, saya cat sendiri, ya saya cat sendiri, saya pelitur. Ya, mau apa pelitur yang warna apa gitu kan macam-macam tuh. Saya betul. Ya, saya jual, dapat duit. Jadi SMP kasarnya, saya sudah punya uang sendiri. Ya tetap sekolah, bukan tidak sekolah, tetap sekolah. Ya, SMP saya ranking 1 itu sudah biasa ya. Tidak apa-apa sombong sedikit ya. SMP itu ranking 1 itu dia biasa. Ya kadang-kadang kalau saya ranking 2 berarti mengalah gitu ya, ngalah. Ya wis, masuk siji tok gantian wis. Nah, gitu ya. Jadi itu hadirin. Kemudian ya saya alhamdulillah matur suwun. Saya dulu belajar khat kaligrafi itu loh, bahasa Arab ya. Saya juga punya inisiatif. Wah, ini kan apa? Orang bisa kaligrafi ini, orang bisa khat atau kaligrafi Arab itu berpotensi. Nah, saya bikin kaligrafi itu. Jadi kaca ya kan saya nulis dulu kaligrafi
saya potong-potong, ditempel di kaca, nanti dicat gitu ya. Nah, terus diambil, dikuliti, belakangnya dikasih kertas yang emas atau apa gitu ya. Ya jadi kaligrafi. Saya berikan figura, saya jual. Oleh duit. Itu SMP saya. Nah, jadi SMP saya sudah menghasilkan uang, gitu ya. Saya sudah menghasilkan duit. Ya kerja. Ya, karena kerja. Jadi tidak menggantungkan diri kepada orang tua. Ya. Ya tidak tahu kalau sekarang anak-anak SMP ini kerjanya apa anak SMP kalau sekarang? Hah? Mainan, PS-an. HP-nya kadang-kadang bagus ya, karena orang tuanya yang belikan. Padahal gak ada pulsa ya HP-nya. Tidak ada pulsanya. Nonton wifi ya, nunggu wifi. Terus ngapunten nggih para jamaah saya sekalian, saya apa ya? Maksudnya ini yang banyak terjadi di mana-mana saya lihat itu. Anak-anak kita ini sering nongkrong itu loh. Kafe-kafe kan begitu banyak sekarang ya. Kafe-kafe di pojokan. Kan tujuan mereka itu satu toh, ada wifi-nya sudah. Padahal belinya paling cuma kopi satu, ya kan? Kopi apa cappuccino atau apa kopi latte satu toh, 5.000 rupiah. Tapi sampai jam 12 malam, jam 1 malam. Ya, saya tidak mengatakan itu haram, tidak boleh. Tidak, saya tidak mengatakan begitu ya. Cuma waktu anak kita yang terbuang itu loh. Ya kan? Mereka nongkrong, duduk-duduk, mulai badal isya sampai jam 1 malam. Coba. Lu Anda sebagai orang tua membiarkan anaknya begitu. Nanti anaknya nongkrong. Ini di kafe pojokan itu. Ya. Jadi umurnya itu sia-sia, jadi daripada nongkrong, duduk di luar, pulang aja, tidur. Betul? Tidur aja. Ngapain? Ya. Apalagi di bulan Ramadan nih. Apa kalau sore-sore itu biasanya anak-anak ngabuburit ya. Ngabuburit, jagongan, duduk-duduk sampai maghrib. Ya ada apa? Padahal para jamaah sekalian, waktu kalau kita puasa ya, waktu sebelum maghrib itu waktu yang mustajab, waktu yang fadilah. Ya, ini minumnya kurang satu, oke. Ya. Monggo. Ini kan kita belum puasa ya. Ya, kita besok ya. Monggo. Ya. Bismillah. Ngabuburit ya, nunggu maghrib kan gitu ya. Nah, nanti duduk-duduk di jalan-jalan. Ayo coba Anda pikirkan apa fadilahnya? Apa keutamaannya? Duduk-duduk nanti sama teman-temannya, kadang lalang wedok kumpul nunggu maghrib. Nunggu maghrib di rumah, betul? Nunggu maghrib di rumah sama keluarga, makan bersama, buka bareng kan begitu. Ini di jalan, lihat kalau sore kan ramai loh anak-anak itu. Ya Allah, eman, waktunya juga eman sekali. Padahal sekali lagi waktu sebelum maghrib Ramadan itu waktu mustajab, waktu yang mustajab. Ya, mestinya kita kumpul sama keluarga. Ya, makanya sebelum buka itu kita baca doa. Apa doanya? Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah sampai maghrib. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Itu zikir. Bukan duduk di pinggir jalan jagongan nunggu maghrib. Ya.
Artinya eman, waktunya itu kosong gitu loh, waktunya sia-sia. Hadirin yang dirahmati Allah, kembali kepada pembahasan awal, kita harus bergembira, kita harus bahagia dengan datangnya bulan suci Ramadan. Ada satu hadis, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan An-Nasa'i dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yubashshiru ashabahu. Rasulullah itu beliau memberikan bisyarah, memberikan kabar gembira kepada para sahabat. Ya, memberikan kabar gembira, memberikan motivasi kepada para sahabat dengan masuknya Ramadan. Yaqul, beliau bersabda, qad ja'akum syahru Ramadan syahrun mubarak. Wahai sahabat, telah dekat waktunya datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Kataballahu alaikum siyamah, Allah wajibkan kepada kalian berpuasa. Fihi tuftahu abwabul jinan, di dalam Ramadan itu dibuka semua pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fi abwabul jahim, ditutup semuanya pintu neraka. Wa tughallu fi syayatin, dan dibelenggu setan-setan, dibelenggu. Di dalam riwayat dibelenggu lalu dibuang ke lautan. Fihi lailatul khairun min alfi syahr, di dalam Ramadan itu ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Malam apa itu? Lailatul Qadar. Ila akhiril hadis. Ya. Ini hadis yang kita baca barusan, kata sebagian ulama, hadzal hadis aslun, ini hadis merupakan dasaran, ya, fi tahni'atin nasi ba'dhum ba'dhan bi syahri Ramadan. Ini hadis para rawuh merupakan dasaran kita dianjurkan tahniah. Apa tahniah itu? Mengucapkan selamat dengan datangnya bulan Ramadan. Nah, makanya kita ini kalau seperti ini ketemu teman Syahrul Mubarak, selamat menunaikan ibadah puasa. Loh, itu ada dasarannya, ya ini. Nah, kita kan sering tuh atau ngirim WhatsApp ya ke teman-teman, ya, Syahrul Mubarak kami sekeluarga, ya, plus istri muda kami, ya, bukan sekeluarga ceritanya ini, mengucapkan apa biasanya, mengucapkan selamat kenapa ini selamat ya, menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan 1443 Hijriah. Kami yang berbahagia, Bapak selamat sekeluarga. Nah, misalnya kirim, loh, itu ternyata ada dasarannya. Ya ini tadi. Ya, ini dasaran kita mengucapkan selamat dengan datangnya bulan suci Ramadan. Gitu loh hadirin. Ya, Rasulullah memberi kabar gembira kepada sahabat dengan datangnya Ramadan. Lah kenapa kok kita tidak bergembira gitu loh? Nabi saja bergembira, sahabat diberikan kabar gembira, kok kita tidak mau bergembira. Rasulullah memberikan motivasi kepada sahabat. Jadi kalau pakai bahasa lain, seakan-akan Nabi mengatakan begini, sahabat, mari ini Ramadan loh, ayo kamu ini semangat, ya, itu Ramadan itu bulan di mana pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Ayo kamu ibadah, ayo kamu semangat. Jadi ada yang tersirat di situ, Nabi memberikan semangat kepada para sahabat. Nah, kalau sahabat saja masih diberikan motivasi, diberikan semangat untuk ibadah di bulan Ramadan, apalagi kita, apalagi saya dan Anda ini sangat perlu untuk disemangati gitu loh. Ayo hadirin, besok Ramadan, ayo kita semangat, ayo gitu loh. Jangan tinggalkan tarawih, jangan tinggalkan tadarus Al-Quran, ayo yang semangat. Nah, begitu. Ya. Jangan melempem, jangan malah kita ini kurang.
himmah, kurang semangat, jangan. Ya, Anda semangatnya itu kayak semangat kalau mau dapat uang gitu ya, apa itu? Nah, semangat ya. Hadirin, diumumkan Bapak Ibu, besok yang ikut subuh berjamaah dapat uang masing-masing 100.000 rupiah. Nah, kira-kira sholat apa enggak ini? Nah, ibu-ibu datang apa enggak? Datang 1.000 lumayan. Lah, minyak larang ya, minyak goreng larang, pertamax jadi naik pertamax ya. Ya, dapat 100.000, alhamdulillah. Ya, mestinya kita semangatnya begitu, seperti semangat kalau dapat duit itu, semangat. Ya, semangat. Jangan kendor hadirin, jangan kendor. Terus, ya tapi biasanya ini, mohon maaf ya, biasanya loh ya, kita ini awal-awal Ramadan loh, insyaallah, ayo tarawih, Allahumma sholli ala Muhammad, rame ya kan, tapi lelis masuk apa ini pertengahan, nah ini mulai apa? Maju. Apa yang maju ini? Softnya. Ya, softnya ada kemajuan. Ya, tapi kalau di Masjid Al-Ansor insya Allah boten ya. Ya, maksudnya boten keliru kan itu. Jangan kendor, terus semangat. Ya. Malah seharusnya makin akhir Ramadan mestinya makin semangat kan begitu. Ya, jadi 10 hari terakhir, wah ini tambah. Nah, untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Ya, 10 hari pertama rahmah, 10 hari kedua maghfirah, 10 hari ketiga itqun minan nar, pembebasan dari api neraka. Loh ini yang diharapkan. Ya, jadi niatkan sejak awal Ramadan sampai akhir Ramadan tetap semangat, tetap ibadah kepada Allah. Jangan kendor, jangan luntur. Biar sudah, tidak usah ngurusi minyak goreng larang, BBM mundak, harno wis. Tidak ada urusan dengan ibadah, betul? Terus jalan. Saya yakin kok kita ini di bulan Ramadan rezekinya ditambah sama Allah. Iya sudah, tidak usah waduh mundak biasa itu. Bulan Ramadan itu bulan di mana rezeki kita ditambah oleh Allah, ditambah. Jangan khawatir sampean. Rasulullah, waduh, sebelum Ramadan mundak kabeh. Tidak usah, Rasulullah, biarin. Ya, biarin. Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Allah tahu kok, Anda butuh, ditambah sama Allah. Ya. Anda punya anak berapa? Punya anak 4, punya anak 5, ditambah rezekinya sama Allah. Allah lebih tahu kepada kita. Anda istrinya berapa? Loh, ditanya istrinya berapa? Mas Salim istrinya berapa? 1 ya? Ya kalau 1 ya istrinya rezekinya ya 1. Nah, kalau istrinya 2 berarti ditambah gitu. Dulu contoh dulu ya, nanti kapan-kapan ya. Masa saya harus ngomong kalau kan nggak usah ya. Ini ngomong apa sih? Bahasa apa sih ini kok baru ceprus. Rizki ditambah di bulan suci Ramadan, insya Allah. Ya, lihat waktu kita berbuka puasa pasti beda dengan hari-hari biasa itu. Ya, ada tambahan. Memang masuk pancet enggak kan? Sahur beda. Walaupun sederhana. Apa sahurnya? Mas cuma nasi putih sama tempe tahu dikasih kecap sama sambal. Enak itu. Enak apa enggak? Enak.
Karena mana dek, anak sate kurma iki, sate kurma ini, ya, sip wis. Ya, tidak perlu mewah-mewah sudah. Ya, rezeki ditambah oleh Allah. Hadirin yang dirahmati Allah. Yang terakhir, ini karena kita berada di awal-awal Ramadan, ya, maka sebagaimana kebiasaan ulama para pendahulu kita, hendaknya kita ini memasang niat, memantapkan niat. Banyak ulama menulis niat-niat untuk kita menyambut Ramadan, ya. Di antaranya apa? Kita niat. Ini sekarang kita sudah niat untuk mengisi bulan Ramadan dengan amal ibadah, dengan amal ketaatan. Kita niat di bulan Ramadan kita akan menambah ibadah, menambah solat, menambah zikirnya, menambah Al-Qur'annya, menambah sedekahnya, tambah. Kita juga niat apa? Menjaga kehormatan bulan Ramadan. Saya ulangi, panjenengan niat menjaga kemuliaan Ramadan. Jangan rusak, jangan robek kehormatan Ramadan dengan kita tidak puasa. Jangan robek kehormatan Ramadan dengan kita maksiat di bulan Ramadan. Niatkan mulai sekarang. Ya Allah, saya niat masuk Ramadan, saya menjaga kehormatan Ramadan, saya tidak akan merusak kehormatan Ramadan. Dan juga panjenengan niat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang-orang yang soleh, menjadi orang-orang yang solehah, yaitu mereka yang menjaga, yang mengisi bulan suci Ramadan itu dengan amal ibadah yang ikhlas lillahi ta'ala. Karena Nabi bersabda, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Orang yang puasa di bulan Ramadan dengan ikhlas, dengan penuh keimanan, dengan ikhlas hanya mencari ridhonya Allah, diampuni semua dosanya oleh Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk mengisi bulan Ramadan dengan amal ibadah, amal ketaatan, dan kita niat untuk menambah ibadah di bulan suci Ramadan, menambah ketaatan di bulan suci Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka an taj'alana wal hadirina wal hadirat min ahli Ramadan. Allahumma ja'alna min suwamih wa guwamih. Allahumma qad adallana syahr Ramadan wa hadar fasallimhu lana warzuqna siyama wa qiyamah warzuqna fil jidd wal istihad wal quwwah wal nashad wa'idna fihi min al fitan ma dhahara minha wa ma batan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Amin. Jangan lupa besok hari Ahad tetap pengajian ba'da subuh di Masjid Al-Abror berjalan seperti biasanya. Matur suwun wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.